Bahkan kemarin ada uang lecek, uang yang ditulis nomor telepon pun bahkan ada. Serius? Beneran? Kamu mau coba telepon gak sih? Begitu telepon yang angkat Imam Bonjol. Wah. Udah gitu. Halo Sobat Rupiah, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kenalin, nama aku Jihan. Nah, kali ini aku nggak sendirian nih guys. Aku lagi bareng Duta Rupiah SMK Negeri 1 Balikpapan. Boleh nggak sih Mas sama Mbaknya kenalin diri dulu? Aku Muhammad Akbar Zaki Prasetyo, kelas 11 TKR 1. Dan aku Hijriani Nuratha dari kelas 11 TKJ. Nah, kali ini kita bakal obrolin seputar rupiah nih guys. Yang aku tahu, Duta Rupiah itu merupakan program dari Sekolah Peduli Rupiah nggak sih? Jadi Sekolah Peduli Rupiah ini merupakan salah satu program dari Bank Indonesia Balikpapan, di mana program ini mengedukasi melalui seminar daring dan kompetisi antar pelajar, guna untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat khususnya kalangan pelajar terhadap uang rupiah dan ke bank sentralan. Nah, jadi itu dia guys, buat teman-teman di rumah yang belum tahu apa itu SPR sudah dijelasin sama kakak Hiji ya. Nah, setahu aku itu kalian tuh punya 5 program gak sih? Bener banget nih 5 program. Ih, banyak banget. Pasti kalian semangat gak sih kerjanya harus ya? Harus Iya, semangat harus. dong. Harus semangat. Ada 5 program. Udah program apa aja sih yang udah kalian laksanain sebelumnya? Boleh dijelasin gak ke teman-teman yang ada di rumah? Iya, jadi yang pertama kami ada program video edukasi. Jadi di video edukasi yang itu ada di Geosis Makenza kemarin gak sih? Iya bener banget. Ih, keren banget videonya sih. Iya, makasih dong. Jadi di video edukasi itu kita punya 3 poin penting. Yang pertama mengenalkan apa itu cinta, bangga, dan paham rupiah. Selain itu kita juga ada membahas gimana sih caranya kita untuk merawat rupiah. Dan yang terakhir kita memberitahu kepada teman-teman gimana caranya untuk mengenali ciri keaslian uang rupiah. Ah ya, ngerti. Terus abis itu ada lagi gak sih? Ada program presentasi virtual broadcasting kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Balikpapan. Nah, program ini kita melakukan lewat virtual Zoom meeting. Oh iya, kemarin aku ada join. Sumpah Iya, sih seru bener. banget. Seru banget kan? Bisa ngulang gak sih? Gak bisa dong, bisa. sekali aja. Nanti deh di lain kesempatan. Oke. Terus? Selanjutnya kita ada social media campaign berupa poster di Instagram. Jadi kita memanfaatkan sosial media khususnya Instagram ya. Kan kita ini dikit-dikit apa-apa Instagram. Iya. Bosan dikit Instagram. Jadi kita susupi tuh edukasi tentang rupiah. Keren sih, bisa memanfaatkan sosmed Iya. dengan baik. Iya. Jadi kalau misalnya kalian lagi boring, lagi gimana, pas buka IG, lihat di IG-nya OSIS Makenza, ada nih edukasi rupiah. Jadi kita ingin menyampaikan edukasi melalui cara apapun. Gak apa-apa nih kalau misalnya kalian annoying dengan edukasi kita, setidaknya kalian tahu nih gimana cara merawat rupiah, gimana cara mengenalinya, walaupun hanya sekilas, gitu. Yang keempat nih apa? Yang keempat, kita ada program penalar. Itu pengumpulan uang lusuh dari guru, staf, karyawan, dan siswa-siswi SMK Negeri 1 Balikpapan. Keren. Ya. Kan uang lusuh ya? Iya. Iya. Kalau misalnya ada yang ngasih uang yang udah disobek, dicoret, itu kalian terima gak sih? Iya, kita terima karena itu termasuk kategori uang yang tidak layak edar. Bahkan kemarin ada uang lecek, uang yang ditulis nomor telepon pun bahkan ada. Serius? Beneran? Bener. Kamu mau coba telepon gak sih? Begitu ditelepon yang angkat Imam Bonjol. Wah, enggak gitu dong. Bonjol. Bahkan ada uang yang sudah robek, terbagi menjadi 2, tapi disatukan kembali pakai selotip bening. Itu tetap kita terima. Oh, jadi gak apa-apa ya? Nggak Enggak apa-apa. apa-apa. Oh, gitu. Dan yang sebenarnya pada kegiatan kali ini nih, ini juga salah satu program kita nih. Program podcast asumsi bersuara tentang rupiah. Jadi selain Instagram, kita juga memanfaatkan sosial media yaitu YouTube. Wis, YouTuber kita nih. Ya kita YouTuber nih. Jadi teman-teman pasti kalau misalnya mau tidur, lagi boring atau ngerjain tugas, pasti dengerin Spotify kan, dengerin podcast. Daripada galau kalian sih biasanya. daripada kalian sedih-sedih, mending dengerin podcast kita nih. Podcast edukasi rupiah. Iya, Ini mata uang negara kita sendiri loh. Betul. Jadi parah banget sih kalau kalian nggak tahu. Nah, kemarin tuh kan
aku habis ngeliat video edukasi kalian di Geosis kan. Tapi pas abis aku nonton tuh, aku tuh tiba-tiba kayak ada kesadaran diri, tahu nggak sih? Apa tuh? Soalnya kan kemarin aku sama temanku tuh beli cimin. Tahu nggak sih cimin di depan puskesmas? Iya itu enak tahu, banget tahu. sih emang. Ya. Iya. Nah, kami itu lupa bawa dompet. Jadi pas palingnya ngasih angsuran, tahu aku lipet uangnya. Namanya juga kita nggak bawa dompet. Iya. Jadi kayak abis nonton video kalian tuh aku kayak iya ya. Aku lo udah sebesar ini kok masih nggak tahu gimana cara ngerawat sama ngejaga uang gitu. Jadi kayak ya ternyata aku begini ya, kita masih Iya. masih kurang kalau Kurang Sebenarnya kesadaran ya. gampang Iya. sih untuk merawat rupiah itu. Kalian cuma tinggal nerapin metode 5J. 5J apa itu 5J? 5J itu jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diremas, jangan di stapler, dan yang terakhir jangan dibasahi. Kalau misalnya kalian dapat 5J itu sudah dijelasin sama Kakak Akbar. Nah, permasalahan rupiah ini kita sering banyak temukan kan, kayak misalnya nerima angsuran dari Pak Cimin, contohnya yang kamu nerima langsung kamu lipat. Iya. Nah, sebelum kamu nerima, kamu tahu nggak sih itu uang palsu atau uang asli? Hah? Emang kalian tahu cara bedain uang asli sama uang palsu? Tahu dong, gampang banget. Keren. Gitu, coba kasih tahu dong gimana caranya. Nah, jadi untuk mengetahui keaslian rupiah ini kita dapat menerapkan metode 3D. Yang pertama, dilihat, yang kedua diraba, dan yang terakhir diterawang. Nah, itu kan kamu cuma ngomong aja. Kan aku Iya. nggak ngerti ya apa-apa Iya. aja yang dilihat, diraba. Ah. Mungkin ada yang bisa jelasin apa sih? Nih, kita contoh duit ini ya. Nah, Ini nggak lecek nih teman-teman, nggak lecek. Dia lecek, nggak dilipat. Jadi untuk poin pertama dilihat. Kalian bisa ngelihat teknologi pengaman namanya multicolor latent image. Jadi dia berada di sebelah kiri gambar. Dia itu kombinasi warna, kayak kue lapis. Jadi dia atas bawah beda. iya tahu. Jadi kalau misalnya uang palsu, dia warnanya sama semua nih, coklat semua. Oh. Kalau di uang 50.000. Berarti kalau uang asli kayak gradasi gitu. Gradasi gitu, dia ada warna merah, ada warna kuning, ada warna biru. Oh, warna-warni. Iya. Yang kedua ada di color shifting, di bagian logo Bank Indonesia. Jadi kalau di uang palsu, dia nggak bakal mengkilat kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya gini nih, dari depan. Kita lihat dari belakang, dari bawah, dia bakal berubah warna, menjadi warna emas kebiru-biruan. Tahu. Tapi kalau uang palsu, kalian putar, tidak akan ada perubahan warna. Iya. Selanjutnya ada di ini benang pengaman. Biasanya ada di uang 100.000, 50.000, 20.000 juga ada. Jadi kalau di 50.000 kita bisa lihat dia warnanya ungu nih. Mengkilat kan? Iya. Tapi kalau di uang palsu dia warnanya ungu juga, cuma ungunya ungu buram dan tidak mengkilat. Oh iya, nggak mengkilat. Iya, jadi kalau dilihat itu gampangnya itu dilihat. Nah, tadi kan dilihat. Iya. Yang kedua itu diraba. Apa sih yang diraba? Jadi uang rupiah kita itu ada beberapa spot yang memang dicetak kasar. Ah. Salah satunya ada di bagian nominal. Nih, Coba aku pengen. Iya, kasar. kasar nggak sih? Kasar. Nah kalau di uang palsu dia tuh nggak kasar, dia mulus aja. Sama, karena dia memang beda bahan kertasnya. Ya ngerti. Selanjutnya itu ada di bagian gambar pahlawan. Nih, kalau mau nyoba. Ya nggak sih? Selanjutnya ada di Garuda, kalau kamu boleh pegang lagi. Iya, kasar. Beda ya teksturnya. Beda memang. Dan hebatnya uang rupiah kita ini ramah terhadap teman-teman kita yang disabilitas. Ada yang namanya blind code atau kode tunanetra. Jadi kode tunanetra ini adalah alat bantu bagi teman kita yang tunanetra untuk mengetahui nominal uang. Itu gimana caranya supaya tahu? Jadi di kanan kirinya ada pasangan garis miring nih, garis diagonal. Emang setiap uang beda? Beda, jadi semakin tinggi nominalnya, semakin sedikit pasangan garisnya. Astaga, aku gak pernah perhatiin tau. Tadi ternyata beda ya? Iya, itulah hebatnya iya. uang negara kita. Makanya kita harus bangga loh, punya Iya, bangga sih. bangga banget kan, punya uang secanggih ini. Iya. Terus kamu tadi masih ngeremes, parah banget sih. Terus udah 2D. Yang terakhir tuh apa? Yang terakhir itu di terawang. Metode ini paling gampang banget, karena kalian tinggal nyari sumber cahaya, tinggal kalian dekatin seperti ini,
dan kalian bakal ngeliat watermark. Apa itu? Watermark tanda air. Jadi kalau kalian terawang, kalian bakal ngeliat gambar pahlawan di sebelah kanan. Di spot kosong ini, bakal ada gambar pahlawan. Dan ada gambar saling isi. Gambar saling isi ini adalah logo BI. Yang memang kalau kita lihat biasa, dia kayak logo BI nggak jadi. Cuma kalau kita terawang, jadi logo BI. Gitu. Oh, ya coba aku pengen terawang. Ada nggak sih Iya ada. uang 50.000? Kayak gampang banget tahu ternyata cara Gampang. bedain uang Iya. asli sama uang palsu. Gampang banget. Gampang banget. Jadi kita harus menjaga diri kita dengan pengetahuan dalam penanggulangan uang palsu. Oh begitu. Berarti cara 3D ini juga kalian terapin pas pengumpulan uang lusuh dong berarti. Iya. Benar. Ada nggak sih kalian temuin uang palsu di situ? Alhamdulillah nggak ada sih. Oh, berarti SMK warga-warga 1 jujur SMK 1 banget ini kok. Iya. Keren, Keren sih. banget. Bangga bisa sekolah di SMK 1 ya. Bangga kan? banget Bang Bangga pastinya. banget. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah cerita-cerita, ngobrol, kita dapat ilmu dan wawasan baru bagi teman-teman yang belum tahu. Nah, sekarang kita mau lanjut ke sesi berikutnya nih, itu Q&A. Kalian kan kemarin aku lihat ada masang SG ya di IG OSIS. Iya, iya. Q&A. Nah, kita ini alhamdulillah banyak ya pertanyaannya. Banyak banget. Ada yang lucu-lucu, ada yang serius dan juga ada yang bercanda. Cuma kali ini aku bakal milih 5 pertanyaan terbaik. Ya. Sudah siap nggak kalian jawabnya? Siap dong. Keren. Duta nih. Cie. Wih. Nah, oke, pertanyaan pertama dari Kak Anajwa ini. Dia nanya, apa sih faktor dan dampak dari melemahnya mata uang kita? Nah, boleh tuh dijelaskan kepada teman-teman di rumah. Jadi salah satu faktor untuk kenapa rupiah tuh bisa melemah karena ekspor kita itu lebih rendah daripada impor kita. Jadi kita baik mendatangkan barang dari luar negeri, Ya. cuma kita ekspor ke luar negeri itu sedikit gitu. Ya. Ya kan? Jadi itu membuat pendapatan negara kita tuh berkurang. Jadi itu. Toh. Dan dampak melemahnya rupiah dapat kita rasakan di kehidupan sehari-hari deh. Contohnya? Bahan-bahan pokok semakin mahal. Iya. Itu Mama gampang aku tuh banget. dulu suka ngeluh tahu. Kok Iya. tuh harga gula kok semakin lama semakin naik. Iya. Itu susah. Iya. Apalagi juga di masa pandemi kayak gini kan ya. Iya, Jadi aku simpelnya seperti itulah yang mungkin sama teman-teman ini lebih mudah dimengerti. Oke, ya teman-teman, gimana udah jelas kan? Jelas dong, kakak Akbar yang jawab. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Ada dari Devri nih, nama IG-nya Devri Nicole. Wih, keren. Dan nanya, kalau boleh tahu apa aja sih kegiatan Duta Rupiah? Nah, jadi kegiatan Duta Rupiah kemarin kita sudah jalanin ya, dan kita juga udah sesi sharing tadi yang di awal. Ini kita review kembali nih teman-teman program yang kita jalanin. Yang pertama ada video edukasi. Di video edukasi ini kita menjelaskan apa itu cinta, bangga, dan paham rupiah. Nah, yang kedua kita menjelaskan juga cara merawat rupiah ini kayak gimana. Dan yang terakhir kita menjelaskan cara mengetahui keaslian uang rupiah ini kayak gimana, asli atau palsu. Nah, itu guys. Jadi Program itu. yang kedua, kita melakukan virtual Zoom meeting atau bisa disebut virtual broadcasting. Nah, virtual Zoom meeting ini kita lakukan ke siswa-siswi SMK Negeri 1 Balikpapan untuk mengetahui lebih dalam apa itu cinta, bangga, dan paham rupiah, merawat rupiah, dan mengetahui asli uang rupiah. Program yang tiga, kita ada melakukan penalar. Nah, program ini tuh kita pengumpulan uang lusuh dari guru, karyawan, dan staf maupun siswa-siswi SMK Negeri 1 Balikpapan. Nah, kita juga sebelum ngumpulin uang-uang lusuh ini, kita juga harus tahu ini uang asli atau uang palsu gitu. Program yang keempat, kita ada melakukan social media campaign. Nah, ini kita melakukan lewat Instagram yang sering kalian buka kalau misalnya bosen, boring, kayak ngerjain tugas, mungkin butuh waktu istirahat. Nah, kalian buka tuh di Instagram. Ya. Itu nanti ada muncul di OSIS Makenza. Ada kita ngebuat poster, itu cara merawat, menjaga uang rupiah. Kita juga ngasih tahu cara mengetahui keaslian uang rupiah ini. Gitu. Nah,
program yang terakhir ini kita melakukan podcast nih teman-teman, yang ini akan di-upload di YouTube OSIS Makenza. Oke, jangan lupa ditonton ya. Oke. Jangan lupa di-subscribe juga. Like, share, komen. Nah, jadi itu dia guys, kegiatan Duta Rupiah SMK Negeri 1 Balikpapan. Nah, lanjut ke pertanyaan 3 enggak nih? Lanjut. Gantung banget cuma 2. Pertanyaan ketiga itu dari Kariska sepertinya. Dia nanya, kenapa kita sebagai generasi penerus bangsa harus mencintai rupiah? Dan apa dampak jika kita tidak mencintai rupiah? Oke. Jadi sebenarnya bukan hanya penerus bangsa sih, tapi seluruh warga Indonesia harus mencintai rupiah. Ya, Karena betul. apa? Karena kalau kita annoying dengan rupiah, kita memperlakukannya secara sembarangan, nggak merawatnya dengan baik, akan semakin banyak uang tidak layak edar. Bahkan nih ya, dari tahun 2010 sampai dengan 2017, rentang waktu 8 tahun nih, Ya. Bank Indonesia itu sudah memusnahkan 1.188,66 triliun uang rupiah. Serius? Bayangkan, 1.188 Banyak triliun. banget gak sih? Banyak banget. Itulah yang menjadi indikasi bahwa masyarakat kita itu kurang banget kesadarannya Ya. untuk merawat serta menjaga rupiah. Betul. Kayak aku tadi sih contohnya. Iya, kayak kamu Jangan tadi. ditiru ya teman-teman di rumah. Itu nggak baik. Dan dampaknya kalau kita nggak cinta rupiah, ya kembali ke pertanyaan pertama tadi. Nilai tukar rupiah semakin tinggi terhadap dolar. Sekarang berapa sih? 15.000 paling, 15.000, 16.000 ya. Sekitaran segitu. Jadi mencintai rupiah adalah cara kita untuk membuat nilai tukar rupiah semakin turun, dan yang tadi membuat bahan-bahan pokok semakin turun juga harga. Nah, itu dia guys, jawaban dari pertanyaan ketiga. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. Dari Silent is Gold. Dia nanya, gimana sih cara bedain uang yang asli sama yang palsu? Nah, jadi untuk membedakan uang asli dan uang palsu, kita dapat melakukan metode 3D. Yang pertama, dilihat. Yang kedua, diraba. Dan yang terakhir, diterawang. Nah, itu dia guys, cara membedakan uang asli dan uang palsu. Sangat gampang sepertinya Gampang ya. banget, dan kita tadi udah Gampang jelasin loh banget. di sharing session tadi. Kalau misalnya kalian lupa dan kalian kurang paham, kalian bisa kembali ke menit yang tadi, oke? Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Mungkin ini pertanyaannya agak berat. Waduh, gimana ya? Siap nggak kalian? Ayo, gimana tuh Oke, pertanyaannya? dari Instagram namanya Gitsa. Dia nanya, hutang negara kita kan banyak ya. Nah, kenapa sih kita nggak cetak uang banyak-banyak aja buat bayar hutang? Gak semudah itu dong, tidak semudah itu. Emang Jadi iya? gini, kalau misalnya uang rupiah ini semakin banyak, uang rupiah ini semakin tidak berharga dalam tanda kutip. Kok gitu? Gini, misalnya kamu punya mobil satu nih, mobil mainan satu. Ya, Kalau punya satu bakal kamu sayang banget kan? iya. Cuma kalau misalnya mobilnya itu ada 100, ada 50, ya kalau hilang satu nggak apa-apa lah, kayak nggak terlalu Iya sih, berharga. Iya, betul. Nah, Jadi- uang rupiah itu kalau semakin banyak, nilainya semakin turun. Oh, jadi kita nggak bisa sembarangan main Nggak cetak bisa, uang nggak gitu bisa. ya? Iya, Dan iya. gimana sih caranya untuk membuat nilai rupiah ini semakin naik? Gampang sebenarnya. Apa itu? Kalian tinggal membeli barang-barang local pride. Oh, Jadi jangan apa-apa dikit-dikit barang luar negeri. Iya. Barang kita juga banyak yang bagus kok. Berarti bahkan kita harus mendukung juga ya. Iya, UMKM kita. Bahkan yang keren nih, ada fakta di Old Trafford, Manchester. Apa itu? Jadi jersinya MU itu, Hah? kalau kalian beli di sana, tulisannya itu made in Indonesia. Iya kah? Beneran. Serius? Beneran. Wih, keren dong. Beneran. Cuma kalau kalian beli di Indonesia, Iya. tulisannya made in Vietnam. Oh. Sedih gak sih? Sedih dong, kok gitu? Sedih gak sih? Sedih. Produknya Adidas juga di Jerman gitu, made in Indonesia. Jadi sebenarnya kita tuh mampu. Iya. Cuma masyarakat kita yang mungkin kesadarannya sangat kurang lah untuk memakai produk dalam negeri gitu. Jadi teman-teman, untuk meningkatkan nilai rupiah jangan lupa pakai produk dalam negeri. Local pride. Wish. Lokal. Jadi ya
udah terjawab semua ya. Iya, udah terjawab semua. Keren banget sih kakak-kakak duta SMK 1 ini bisa menjawab pertanyaan yang Ya. dengan sangat lancar dan baik. Semoga kalian bisa amanah ke depannya. Amin, amin. Sedih sih, kita kayaknya harus berhenti seru-seruan sekarang. Ini harus lebih panjang nih kita. Mungkin bisa di lain kesempatan kali ya. Bisa. Ya, mungkin ada closing statement dari kakak-kakak duta, boleh disampaikan Ada sekarang. nih. Jadi, kalian harus menerapkan dari sekarang cinta, bangga, dan paham terhadap rupiah ini. Nah, kalian juga harus menerapkan nih cara menjaga dan merawat uang rupiah, memperlakukannya dengan tepat. Nah, Itu ya. teman-teman. Jika kalian merawat uang rupiah kalian sekarang, maka kalian sedang merawat diri kalian dan negara kalian di masa depan.